jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina khalidina fiha fiha wa wazalika jazaa'ul muhsinin walladzina Lazina kafaru kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Allahul Azim. Sulis nge. Nggih, Ya Bu, monggo. 85. Ya, Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan yang ikhlas keimanannya. 86. Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. oke. Ampun. Makasih Oke, Bu. matur nuwun. Baik ya, jadi setelah kisah tentang orang Nasrani, ya orang Yahudi, kemudian orang Nasrani, kemudian apa yang dilakukan orang Nasrani begitu melihat kebenaran, berbeda dengan orang Yahudi, yang begitu lihat kebenaran dia nolak, ya. Maka Allah memberikan kabar gembira bagi orang yang seperti orang Nasrani tadi, yang segera masuk ke agama Islam, dan juga memberi ancaman kepada orang yang mengingkari ya mengingkari. Kita akan masuk ke ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ayat 85. 80 ya 85. Wa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Ya, jadi Allah memberikan kepada asab bahum itu pahala ya, pahala apa ganjaran gitu ya, memberi ganjaran kepada orang-orang yang mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang-orang Nasrani itu ya, begitu dia mendengar Al-Quran terus dia ngomong apa Bu? Menerima, Rabbana ya Allah amanah aku beriman. beriman ya, beriman faktubna ma'as syahidin, dan catatlah aku sebagai orang orang yang Syahid. menjadi saksi ya, syahid orang yang menjadi saksi. Lihat ucapan, tetapi di sini ucapan sudah diganjar dengan surga gitu ya. Kok enak ini ya? Ya, karena pengertian ucapan ini di dalam Al-Quran itu adalah ucapan yang keluar dari keimanan di dalam hatinya, bukan sekedar omong-omong aja gitu ya. Di Indonesia kata-kata seringkali nggak bisa dipegang karena orang Indonesia asal ngomong, gitu, asal jeplak gitu ya. Tetapi di dalam Al-Quran ini eh, semua perkataan ini asalnya dari hati, gitu ya. Harus dasarkan hati. Ya, jadi hatinya itu beriman, lisannya mengucapkan kata beriman, anggota badannya melaksanakan menjadi amalan sehari-hari. Nah, yang dimaksud seperti itu. Walaupun Allah cuma menggambarkan dengan perkataan. Ya, jadi ini yang kita perlu apa, garis bawahi. Maka biasakanlah apa yang kita ucapkan berdasarkan apa yang di dalam hati. Karena itu orang mukmin mesti hati-hati dalam ngomong. Karena setiap omongan itu semuanya akan dicatat dan akan diminta bertanggung jawab. Tanggung Ya, jawab. bukan hanya perbuatan. Jadi kalau bicara amal itu bukan hanya berbentuk gerakan atau tindakan gitu ya, tapi juga omongan ya. Karena itu omongan berarti kita ya, yang dimaksud ini gitu ya. Jadi ucapan harus sesuai dengan isi hati, dan makanya orang berucap di dalam Al-Quran kadang cuma ucapan, tapi itu dianggap bahwa itu mencerminkan hatinya, sehingga Allah beri ganjaran. Ya. Jadi itu
Ya, makna yang pertama itu dan ini gambaran surganya apa diberikan surga ya. Jadi surga itu digambarkan dengan ada surganya bukan satu gitu ya. Jadi diberikan banyak surga. Jadi kita bayangkan bahwa di akhirat Allah memberikan banyak surga gitu ya. Banyak surga. Ya, di surat Ar-Rahman minimal 2 surga kan. Ya. Waliman khofa maqama rabbi jannatan. Orang yang takut kepada Allah, maka Allah berikan berapa? Dua sur, dua surga. Surga. Gitu ya. Jadi bukan satu, surganya itu dua. Masing-masing surga itu mendapatkan apa? Ada sungai-sungai yang mengalir. sungai yang mengalir. Jadi bukannya satu sungai, tapi berbagai macam sungai yang mengalir. Kalau kita bayangkan kalau kita punya area ada sungainya udah yang biasanya kalau di dunia yang punya ya pemerintah gitu ya. Tapi ini satu individu mendapatkan gitu ya satu area di mana ada sungai yang mengalir. Sungainya nggak satu, banyak sungai ya. Itu dalam satu surga. Surga yang lain juga dikasih gitu ya. Betapa tingginya gitu ya. Maka dan gambaran surga itu hanya gambaran yang Allah berikan karena keterbatasan akal kita gitu ya. Padahal surga itu jauh lebih hebat, lebih dibandingkan yang bisa kita bayangkan ya. Karena surga itu nggak bisa dibayangkan, tapi Allah akhirnya menggambarkan agar kita bisa menangkap gitu ya. Ya gambarannya karena ini Quran turun di orang-orang apa Arab, di mana di sana itu padang pasir, di mana ini ya, maka diberikan tempat yang ya tempat yang sejuk ya, tempatnya tinggi, istana yang tinggi di mana air itu mengalir dan itu juga ternyata orang-orang yang di tempat kita juga senang gitu ya lihat tempat yang itu ya juga senang gitu. Tapi orang Arab lebih lebih apa ya, apresiasinya lebih tinggi gitu ya dibandingkan kita yang sudah terbiasa melihat sungai gitu ya. Tapi itu yang balasan. Eh, dan surga ini begitu luar biasanya ya. Sehingga para sahabat itu rela menukar menukar apa yang di dunia ini untuk digantikan dengan surga ya. Satu saat ada kisah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu punya perdagangan gitu ya. Dia beli barang dari negara lain, jumlahnya 1.000 unta ya dengan barang dagangan gitu ya. 1.000 unta, satu unta dimuati dengan barang dagangan. Jumlahnya berapa? 1.000 unta gitu ya. Nah, dan pada saat masuk ke dalam ke Medina, pada saat di Medina itu apa posisinya kemarau dan banyak orang kesulitan untuk mendapatkan apa ya untuk makan untuk apa itu sulit ya. Bingung dia. Nah, ternyata dan dia butuh makanan dan kebetulan Utsman bin Affan ini datang dengan membawa berapa 1.000 unta Unta. ya. Ya, dan nggak ada yang bisa ngasih ini kecuali yang datang nih. Wah, kan berarti bayangkan kalau pada saat itu orang-orang pedagang apa maklar itu nemui, wah, wah ini kesempatan ini. Saya bisa jual dengan harga mahal karena orang butuh makanan ya dan bisa dijual dengan mahal. Maka semua orang datang ke tempatnya Utsman Usman. bin Affan nawar. Ya Utsman juga ngelayani. Oke, kamu bisa nawar berapa? Ya saya bisanya 2 kali lipat lah. Kamu belinya berapa? Tak bayar itu kali lipat. Kalau 100 ya oke belinya kamu 100 saya kasih 200 lah ya kamu dapat untung 100%. Ah aku kurang lah kalau segitu nggak mau lah. Ada yang berani lagi mikir waduh ngasih anu, ada yang nekat ya udah aku berani ya 200% lah kamu ini berapa saya bayarin. Wah kurang kurang aku kalau gitu nggak mau lah. Terus ada maklar itu nggak ada yang berani nggak ada yang berani menawar. Ya udah kalau nggak mau ya saya jual sendiri lah. Saya jual kepada siapa? Saya mau yang bisa ngasih lipat kali dari yang kamu tawarkan gitu. Maka dia jual kepada siapa? Kepada Allah. Maka 1.000 dagangan itu, 1.000 unta itu semuanya Diberi isinya itu dikasihkan kepada
kepada orang. Dia sampaikan bahwa silakan orang-orang yang kelaparan orang ini silakan ngambil besi ini sedekahkan. Ya, sedekahkan. Karena bagi Utsman bin Affan surga itu lebih bernilai dibandingkan Dunia. seribu unta yang dia bawa pada saat perdagangan itu. Dia 1000 unta dengan muatannya dia sedekahkan semuanya. Bagaimana kita bayangkan kalau kita menjadi Utsman, kita Ya datang pada Allah. kondisi itu, mungkin nggak kita langsung sedekah? Enggak. Logika kita mungkin ya Iya. udahlah 1 biji atau dua unta lah, kasihkan yang lain ya. Buat Nanti gimana kalau sendiri. sendiri? Ya, artinya apa? Begitu digambarkan surga, maka sahabat itu membayangkan luar biasa surga. Karena surga itu pohonnya itu emas. Satu pohonnya itu emas ini ya. Pohon yang ada ini ada emasnya. Sementara kita nyari emas di dunia luar biasa. Enggak. Tapi karena Berat kita nggak susah. ya, memahami tentang surga itu Surga. apa hebatnya luar biasanya, sehingga kadang-kadang kita merasa dunia ini lebih hebat dibandingkan yang Berharga. ya, lebih berharga dibandingkan akhirat. Ya. Jadi ini kisah dan itu bisa dilihat, tapi ini ya untuk menyemangati kita ya. Jadi makanya para sahabat itu begitu ditawarin surga, wah tertariknya luar biasa. Ya, luar biasa. Oke, kita waktunya udah hampir. Oke, yang berikutnya bahwa surga itu hanya untuk orang muhsin. Ya, siapa sih orang muhsin biar kita ikut gitu. Orang muhsin ada dua. Muhsin itu ihsan. Ihsan itu apa ya? Baik di atas baik gitu ya Bu ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada apa? Good, better, best gitu ya. Good, Tes. better, best. Di dalam bahasa Arab enggak langsung. Jadi baik Hasan menjadi Ahsan ya, langsung terbaik. Jadi tengah-tengahnya nggak ada terbaik gitu ya. Maka kita pilih yang Hasan yang jadi Asal. better sama best itu artinya sama-sama ihsan ya, Ahsan. Maka ihsan itu ada dua, satu dalam ibadah kepada Allah, yang kedua dalam memperlakukan hambanya Allah gitu ya. Jadi ada dua, ihsan itu ada dua, satu dalam ibadah, yang kedua dalam melakukan hamba-hambanya Allah, apa, berkomunikasi atau bertransaksi dengan hamba-hamba. Kita yang pertama dulu. Yang pertama adalah kita beribadah seolah-olah Allah, kita melihat Allah. Kalau kita nggak mampu melihat, maka kita sadar bahwa kita diawasi oleh Allah. Jadi waktu kita beribadah, ya ini orang ihsan itu harus orang muslim, orangnya itu harus harus ibadahnya juga serius, ya ikhlas dan sadar diawasi oleh Allah. Yang kedua, adalah ihsan dalam berbuat baik kepada Hamba Allah. hambanya Allah ya. Jadi uh, ihsan yang kedua ini adalah ya terus beramal ya. Oh, ada orang miskin, oh butuh makanan, maka dia beri sedekah gitu ya. Dia sedekah. Kira-kira di antara ya A dan B ini mana yang lebih utama? Ya Ibadah dua-duanya kepada utama. Allah. Yang mana nih? Ibadah kepada Allah. Wah, ibadah kepada Allah gitu ya. Nah, kata Lagi masa Rasulullah, seandainya eh, saya lebih suka daripada sebulan penuh di masjidnya Nabi, ibadah di masjid. Lebih baik saya mendatangi, membebaskan kesulitannya orang hamba mukmin Allah gitu ya. Kayak orang mukmin itu lebih disukai oleh Nabi dibandingkan apa? Berdiam, beribadah selama di 1 masjid. bulan di Di Masjid masjid. Nabawi. Di Masjid Nabawi itu kalau ibadah dapat pahala berapa kali lipat? 700. 500 kali dibandingkan 400. ibadah di masjid masjid lain ya. Jadi masjid lain di luar ada ya. Ya, di pokoknya seluruh dunia 500 kali. Kalikan 30 hari, kalikan berapa gitu kan. Itu lebih disukai mana? Nah, lebih disukai menolong orang. Menolong orang, satu orang ditolong lebih disukai dibandingkan ibadah. Maka mestinya ya,
Kadang-kadang kita lebih senang ke sana karena nggak ketono duit, nggak kenal ibadah sama Allah gitu. Tapi orang muslim dua-duanya harus jalan dan harusnya juga peran di dalam masyarakat harus muncul gitu ya. Karena Rasulullah mengatakan itu kan, karena itu ya menolong orang mukmin itu lebih baik dibanding. Tapi bukan berarti terus nggak ibadah bukan ya. Tapi ini dua-duanya harus dijalankan dan porsinya yang menolong orang mukmin itu harus lebih besar ya. Karena itu mestinya orang mukmin itu ya selesai dengan masalahnya sendiri gitu ya. Bukan terus maunya diperhatikan terus. Jadi orang yang diperhatikan ya. Nah, waktunya untuk memberi ke tempat yang lain. Nah, jadi ayo kita jalankan. Kalau kita dua-duanya dilakukan, nah, bobotnya ya tetap yang B itu lebih banyak. Jadi ada orang yang ya sholatnya standar, tetapi dia yang B-nya itu melakukan lebih banyak. Ya, kelihatannya, oh jarang ke masjid. Eh, Maksudnya ya waktu sholat ya sudah fardunya jalankan sunnahnya sepenuhnya. Setelah itu ya membantu mukmin yang lain menolong di situ. Nah, itu jaminannya surga, jaminannya surga. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan orang muslim ini ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ayat berikutnya. Nah, kebalikannya walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika sadul jahim. Orang yang mengingkari apa bedanya kufur sama kadzabu? Kafir ya mengingkari perintah Allah, yang menolak ada perintah nggak dijalankan gitu ya. Itu tapi kadzabu ya mendustakan apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an nggak cuma perintah dan larangan, ada juga kisah tentang surga neraka. Dia nggak percaya akhirat. Ada kisah tentang nabi nabi-nabi terdahulu, ya kisah-kisah terdahulu yang disampaikan untuk jadi pelajaran. Ya dia enggak lah, nggak mungkin. Oh, gimana tahu ceritanya? Oh, gimana tahu hati gitu ya? Nggak percaya tentang apa yang disampaikan. Kisah-kisah yang ada yang disampaikan di dalam Al-Quran. Ya. Maka orang yang mengingkari, tidak mau melaksanakan perintah Allah, kemudian mendustakan apa yang diciptakan, termasuk akhirat gitu kan. Akhirat kan nanti ada akhirat loh, ada surga dan neraka. Oh, enggak percaya gitu ya. Ya, itu namanya mendustakan. Ya. Maka kalau dua-duanya terjadi, ya, ayat ini itu adalah ayat Allah baik ayat Al-Quran tadi dan juga ayat-ayat yang ada di sekitar kita, ya, ayat kauniyah. Apa Bu kalau kita mengingkari ayat-ayat di sekitar kita? Ya, seringkali kita mengatakan bahwa kejadian itu, wah itu kejadian alam itu ya. Ada banjir, ada gempa bumi dianggap kejadian Biasa kejadian alam. Ya, kejadian alam. Lupa bahwa itu semuanya dari Allah Allah. yang dari Allah ngatur. Maka kalau kita meyakini itu dari alam kejadian karena terjadi sendirinya, oh itu proses alam lah gitu ya. Berarti kita nggak percaya sama Allah. Nah, kita harus sadar bahwa semua yang ada di alam ini Allah yang ngatur. Makanya kita mengucapkan apa namanya? Alhamdulillahirobbil Melakuri. alamin. Ya Allah, terima kasih kepada Allah yang telah mengatur, mengelola seluruh makhluk gitu. Jadi makhluk ini bergerak karena diatur oleh Allah, bukan terjadi sendiri. Nah, ini penting ini ayat. Makanya ini kemudian orang yang seperti itu tadi mereka akan jadi ashabun penghuni neraka. Tapi kata-kata penghuni belum tepat. Penghuni ya, ashab itu adalah merangkul, menjadikan satu. Jadi kalau kita menjadi ashab ya maka menjadi menyatu gitu. Oh sahabatku ini, ya, sahabat itu dua orang yang berbeda tetapi seperti satu badan gitu ya. Saking dirangkul, dierat jadi satu badan. Jadi terus bareng. Maka kalau jadi asa benar berarti orang itu akan menjadi penghuni neraka selamanya. Dia dengan neraka itu bersatu terus ya. Kalau neraka ada apinya maka orang yang terus menerusin neraka biasanya orang kafir gitu ya, orang yang nggak beriman. Tapi orang yang beriman Allah pasti nggak disebut sebagai ashabun nar.
Dan orang yang beriman tapi sempat maksiat masuk ke nerakanya nggak selamanya. Tapi kalau ada kalimat benar berarti selamanya di neraka karena bareng sama sama neraka terus gitu ya. Ini ya kita ya, natul dalik ya mudah-mudahan kita dimudahkan untuk jadi ashabul jannah. Ya ashabul jannah itu artinya eh, lengket terus dengan surga gitu ya ashabul jannah. Amin. Di penghuni eh, lengket terus dengan surga. Oke. Terakhir yang kita perlu renungkan kenapa di dalam Al-Quran setelah cerita surga Allah kemudian mengingatkan tentang neraka. Ya, karena kita jangan sampai kepedean. Oh ya, aku pasti masuk masuk surga gitu ya. Aku ini orang. Maka Allah ingatkan ya. Jadi Allah membalankan di dalam Al-Quran itu adalah apa? Antara harap dan takut itu diseimbangkan ya. Jangan seperti orang Yahudi yang merasa aku nih anaknya kekasihnya Allah ini, kesayangannya Allah. Kalau maksiat pasti aman, nggak mungkin masuk. Kalau masuk juga sebentar itu. Nah, ini kan bahaya. Ya, ada yang merasa sudah aman. Oh, aku pasti masuk surga. Nah, aku kan udah tobat di mana di apa lembaga pertobatan. Ya, udah berarti masuk. Bahwa kita sadar bahwa kekuasaan yang bisa mengampuni itu Allah, bukan kita. Kita adalah hamba Allah yang tergantung pada Allah. Tapi Allah itu Rahman Rahim gitu ya. Rahmatnya lebih besar dibanding murkanya. Karena itu Allah mengingatkan, kamu ini bawahan loh, ya kamu harus ngatur ikut aturan. Kalau kamu taat ya kamu akan dimudahkan masuk surga. Tapi kalau kamu bandel ya itu neraka. Dan itu bagi Allah mudah gitu ya. Kamu nggak bisa gitu. Ya maka harap dan takut ini jadi maka di dalam Al-Quran ini ya ini pendidikan. Maka dalam hal kita ngajari ke ini coba ajari dengan balan gitu ya. Kadang kita cerita surga, ya kita juga cerita neraka sehingga mereka bisa bisa mengatur mentalnya atau kejiwaannya dengan baik. Jangan cerita surga terus atau cerita neraka terus, akhirnya agama itu jadi menakutkan gitu ya. Karena cerita neraka terus gitu. Atau cerita surga terus, akhirnya terus ngenteng gitu ya. Oh pasti masuk surga ya. Itu yang terjadi di agama lain yang merasa sudah masuk surga walaupun amalnya belum ada apa-apanya gitu ya. Dia sudah merasa punya kabin di surga. Gitu. Nah, ini pengajaran yang kita bisa. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Maaf, ternyata panjang. Monggo kalau ada yang mau nambahi atau bertanya. Monggo Bapak Ibu, Pak Ustadz mungkin kok belum ya. Iya, Yang iya. di sini tadi itu dari kemarin ya, Nasraninya itu itu kan yang menerima gitu ya Pak Ustadz ya, Oke. yang menerima kebenaran. Jadi itu Nasrani itu berbeda dengan yang sekarang kalau kita ngomong itu orang Nasrani kayak gitu. Gitu nih Pak Lain, Ustadz. lain. Satu, iya satu itu. Terus yang kedua sebentar. Yang kedua tadi itu ceritanya yang apa tentang unta tadi. Ya, yang Hmm, 1.000 unta itu. Bisa ya Pak Ustadz, kalau mungkin itu sebagai contoh sering kita mendengar berniaga dengan Allah kayak gitu. Tadi kan, ya tadi kan apa kayak lelang tadi ya sekian kali sekian. Tapi dia kemudian pilih yang apa dia jual kepada Allah gitu. Itu berniaga kepada Allah gitu. Ya gitu Pak Ustadz, matur nuwun. betul. Oke, yang pertama tentang tadi ya Nasrani. Jadi eh, Nasrani semua sebutan Yahudi Nasrani itu bukan dari Allah, tapi sebutan kelompok Oh yang iya, itu dari manusia. Itu yang pertama. Agar nanti jangan sampai nanti karena dilabeli oleh Allah dia merasa iya, aman. Wah, ini Allah udah nyebut loh. Ya, Allah menyebut agama cuma satu, Islam, Muslim. Udah, itu yang dari Allah. Yang lain itu ciptaan manusia. Makanya pada saat menyebut Nasrani bukan dari Allah. Mereka mengatakan menamakan dirinya adalah Nasrani. Mereka menyatakan Allah nggak nyebut mereka Nasrani loh. Tapi yang di kalimat itu mereka menyebut mereka sendiri menamai dirinya Nasrani ya. Jadi kata Nasrani muncul dari sana. Ya, maknanya Nasrani itu penolong, penolong eh, Nabi Isa. Jadi nama lainnya adalah Hawariun. Kalau kita pernah dengar namanya Hawariun.
itu Nasrani. Dia menolong Nabi Isa untuk menegakkan agama Islam pada zaman itu. Ya, nah terus berkembanglah begitu Nabi Isa diangkat, maka Oh ya, terjadi dua kelompok itu, ya, kelompok Nasrani yang masih uh, menganggap Nabi Isa itu adalah nabi, yang kedua ya, kelompok ya, yang Trinitas. Trinitas dan itu terus akhirnya gegeran, akhirnya ini bertengkar gitu ya kedua kelompok itu sampai akhirnya uh, Romawi, ya kebetulan Romawi itu memang kerajaannya ini ya, agamanya Nasrani itu kemudian mengumpulkan ya kaisarnya baik. mengumpulkan di Nisia itu tahun 325 itu. Dan disitulah ditetapkan Trinitas itu. Nah, Ya, maka yang ini hilang, akhirnya kalah dan ya menghilang mungkin masih ada tapi udah nggak berani tampil di depan umum gitu ya. Tampil di depan umum ya, tapi masih ada kelompok yang itu ada tapi nggak sebesar ini ya. Nah, ya kelompok tapi tetap secara prinsip begitu Nabi Muhammad datang mestinya dia harusnya beriman tapi dia masih memegang kitab-kitab itu. Nabi Muhammad kan turun lima 571 ratus ya, 71 ya ditambah ya, 40 tahun anggaplah 600 ya 600 masih 3 tahun kemudian Nabi Muhammad sudah jadi nabi dan nah, mestinya dia langsung beriman tetapi dia enggak ya dia baru dengar ya pada saat di kunjungan ke mana ke Medina ya, dia dengar ya dia tahu oh ternyata ini agama Islam dan dia masuk gitu ya jadi ada kelompok itu tapi bukan kelompok resmi di dalam kerajaan pada saat itu ya dan orang-orang ini memang masih beriman tapi pada saat itu dia Nasrani berarti dia posisinya bukan bukan Muslim ya beragama agama yang lama ya, tapi begitu dia dengar Al-Quran dia sadar ternyata dia langsung masuk Muslim ya makanya kemarin kita sampaikan Allah jangan mualaf tapi ya udah langsung Muslim gitu ya karena ya, mualaf itu artinya adalah memberi apa tadi kemarin itu memberi satu harta agar tertarik hatinya tertaut hatinya dengan agama Islam Islam. memberi semacam sesuatu lah yang menarik bagi dia sehingga dia itu tertarik dengan agama Islam itu namanya alafa itu gitu untuk menarik. Iya, Pertanyaan yang kedua memang itulah yang disebut perdagangan dengan Allah sebenarnya maka maukah kamu saya tunjukkan perdagangan ya yang menolong kamu dari itu ya yaitu ya berjihad di jalan Allah gitu ya berjihad di jalan Allah eh, itu termasuk diantara dengan harta dan apa dengan jiwanya harta dan jiwanya gitu ya. Di surat As-Saff gitu ya di surat As-Saff ya maka tadi yang Utsman bin Affan itu akhirnya memilih ya pada saat budget ya dia bisa mencari eh, keuntungan berlipat-lipat tetapi dia melihat orang orang apa namanya orang mungkin lagi susah gitu kan dia memilih gitu. Nah, makanya tadi kan orang musin ada dua tadi Bu. Musin itu dua kelompok ya beramal ibadahnya baik ya Islam dengan ya Allah, Allah kemudian perlakuan kepada hambanya hamba Allah Allah. juga juga ihsan juga di situnya ihsan maka pada saat seperti itu dia kesempatan mencari duit banyak tapi dia melihat situasinya nggak memungkinkan dia kasihkan semuanya untuk orang miskin bisa mengambil bebas free gitu ya karena dia berharap mendapatkan minimal berapa kali lipat 10 kali lipat Pak, minimal 10 kali lipat dibandingkan yang ini padahal Allah menjanjikan bisa juga berapa kali lipat 70, 700 700. kali lipat gitu ya benar kan 700 kali Iya, lipat tapi ada lagi yang lebih besar bahwa bukannya 700 kali lipat kalau 7 kali lipat berarti benda mati Allah menggambarkan di dalam Al-Baqarah itu bukan benda mati tapi biji yang bisa tumbuh lagi jadi kalau kita menanam satu biji kebaikan maka biji ini akan tumbuh menjadi satu pohon isinya pohon itu ada berapa ada 700 biji lagi yang ya 7 cabang, satu oh, cabangnya ada 100 biji, dan biji ini menjadi biji tumbuh. yang bisa tumbuh lagi, ditanam lagi menjadi lipat kali. Maka
Allah seringkali menampilkan itu bahwa apa yang kita sedekahkan itu bukan benda mati, tetapi semacam bibit yang tumbuh menjadi 700 kali lipat, kemudian itu ditanam lagi menjadi ya udah berkali-kali lipat gitu ya. Makanya faman ya'mal misqala dzarratin khairon yara. Maka orang di akhirat akan menjadi kaget, hatinya terkaget-kaget karena melihat amal yang sangat kecil tiba-tiba Jadi hasilnya kok besar. ya besar sebesar gunung. Oh iya dah punya saya gitu. Oh, iya dah amal saya gitu. Ya, padahal ya konsepnya seperti itu. Maka kita bayangkan bahwa itulah yang dikejar oleh para sahabat. Ya, bahwa Allah itu kalau membalas bukan hanya berbentuk benda mati, tapi benda hidup 700 Tumbuh. kalinya itu. Ya, tumbuh. Seperti tanaman itu bisa tumbuh dan banyak gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua amal-amal kita yang sedikit sama Allah itu dilipat Amin ya gandakan gitu ya. Rabbal Ya, Amin. ahsan. Rabbal alamin. Itu Bude jawabannya. Alamin. Sun. Allah alam bisawab. Sun. Nambahi sekedhik Ustadz. Monggo. Nggih. Jadi ini ceritanya menarik ini. Kemarin Yahudi sudah, cerita Nasrani sudah. Sekarang ini yang enak ini. Masalah surga, nggih, Ustadz. Ini bukan kita ini. Jadi begini Ustadz. Saya itu kalau melihat sungai di mana-mana itu kok rasanya seneng ya. Seneng, ini gembira. Apakah ini tanda-tanda nanti masuk surga, Ustaz? Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa memang Allah memilihkan apa permisalan ya cocok untuk semuanya lah bahwa semua orang pasti akan suka dengan tempat itu gitu ya. Tapi tadi saya gambarkan bahwa surga itu tidak akan sama dengan yang kita bayangkan karena jauh lebih tinggi karena nggak bisa dibayangkan gitu. Tapi Allah kan perlu memberi gambaran sehingga kita tertarik untuk beramal, tertarik untuk mencari itu, apa mencoba mengusahakan untuk mencapai itu. Maka Allah gambarkan surga itu seperti itu ya. Jadi uh, dan itu wajar karena memang ya semua orang tertarik karena Allah sudah memilih, Allah tahu gitu kan kebutuhannya manusia, maka Allah gambarkan itu. Tapi sekali lagi bahwa sekedar gambaran agar memudahkan kita, tetapi nanti realitanya jauh-jauh lebih baik, lebih hebat, dan tidak terbayang dengan yang kita bayangkan. Tadi saya cuma contohin tentang apa sedekah aja, surprise-nya luar biasa gitu ya. Karena kadang-kadang kita menganggap cuma dikalikan aja gitu ya. Padahal itu makhluk hidup yang akan berkembang gitu ya. Allah yang ngatur gitu. Saya pernah cerita tentang apa? Tentang orang yang ketinggalan gajinya nggak diambil, ternyata sama pemiliknya dirubah jadi kambing, dan kambingnya sukses gitu ya. Jadi makanya dia kaget begitu dia datang untuk ambil gajinya, dia menganggap bahwa gajinya itu berapa ya? Anggaplah UMR lah, UMR 3 juta gitu kan. Paling dapat Dianggap dapat tetap. 3 juta aja kan, angkanya nggak berkembang gitu. Tapi begitu ditunjukkan itu loh, di sana itu halaman itu semua kambing, kamu tuh lihat kambing itu kan, itu punya aku semua. Oh, mesti orang gitu kan, hah gitu kan. Nah, karena itu dikelola oleh manusia yang baik, yang soleh, dan itu berhasil gitu. Apalagi amal ini diterima oleh Allah, Allah terus memperkembangbiakan itu ya, membesar-besar Bukan. buahnya ya, menumbuhkan dan mengembangkan seperti itu ya. Jadi kita bayangkan. Oke, Mas dan mudah-mudahan kita semua yang ngaji di sini semuanya dimudahkan untuk masuk Ya. surga. Amin ya Amin. Rabbal alamin. Amin. Rabbal alamin. Amin. Saya kira kita cukupkan. Kita tutup dengan kaful majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran
wa huda warahmah. Allahumma zakirna minuma nasina wa alimna minuma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Ustadz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.